Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Salam Saputra dari kelas TIA 22 dengan NIM 2205 1204034. Di sini saya akan menjelaskan apa itu standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, protokol dan standar dalam jaringan komputer. Jaringan komputer bergantung pada protokol dan standar yang memainkan peran penting, yang memungkinkan komunikasi antar berbagai perangkat dan sistem satu sama lain dan berbagi data secara mulus. Protokol jaringan memastikan bahwa berbagai teknologi dan komponen jaringan kompatibel satu sama lain, andal, dan berfungsi bersama. Untuk membuat komunikasi berhasil antar perangkat, beberapa aturan dan prosedur harus disepakati di ujung pengirim dan penerima sistem. Aturan dan prosedur tersebut disebut sebagai protokol. Berbagai jenis protokol digunakan untuk berbagai jenis komunikasi. Protokol dan kepatuhan standar dalam keamanan jaringan. Kepatuhan terhadap protokol dan standar sangat penting untuk keamanan jaringan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, interoperabilitas. Protokol dan standar memungkinkan perangkat dan sistem untuk berkomunikasi. Kedua, dasar keamanan. Protokol dan standar berisi prinsip-prinsip keamanan dan praktik terbaik yang membantu mengamankan infrastruktur jaringan. Ketiga, manajemen kerentanan. Protokol dan standar keamanan jaringan membantu organisasi menemukan dan memperbaiki kerentanan. Badan Standarisasi Internasional. Berikut beberapa badan standarisasi internasional yang terkenal. Yang pertama, International Standard Organization (ISO). Kedua, International Telecommunication Union (ITU). Tiga, Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE). Empat, American National Standard Institute (ANSI). 5. Internet Research Task Force (IETF). 6. Electronic Industry Association (EIA). Jenis protokol. Protokol network bertanggung jawab untuk perutuhan paket, penerusan dan pengelamatan paket data di seluruh jaringan. IP dan ECMP adalah protokol lapisan jaringan. Kedua, protokol transport berfungsi dalam lapisan transport yang menyediakan layanan ujung ke ujung, memastikan transfer data di seluruh aplikasi pada perangkat yang berbeda. TCP dan UDP adalah protokol lapisan transport paling populer. Ketiga, protokol application. Protokol lapisan application yang bekerja di lapisan application arsitektur jaringan menyediakan komunikasi antara aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Mereka memformat, bertukar, dan menafsirkan data. Aplikasi HTTP, FTP, dan SMTP adalah contohnya. Protokol wireless pada dasarnya digunakan dalam komunikasi wireless yang memungkinkan transfer data melalui jaringan wireless. Protokol Bluetooth, Wi-Fi, dan LTE adalah contohnya. Kelima, protokol routing menetapkan jalur jaringan terbaik atau optimal di seluruh jaringan untuk transmisi data tercepat. Router berbagi informasi untuk mengembangkan dan memelihara tabel routing. RIP, OSPF, dan BGP adalah contohnya. 6. Protokol security melindungi kerahasiaan, integritas, dan keaslian data saat pengiriman data melalui jaringan, termasuk SSL dan TLS, metode enkripsi, dan protokol autentikasi untuk menyediakan keamanan data. 7. Protokol internet. Protokol internet menyediakan komunikasi data melalui routing dan penerusan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan skema pengelamatan yang unik. Perbedaan antara model OSI dan model TCP/IP. Model OSI. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Ini memiliki 7 lapisan fisik, tautan data, jaringan, transport, sesi, presentasi, dan lapisan aplikasi. Setiap lapisan melakukan tugasnya secara independen. Ini dikembangkan pada tahun 1984 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO). Kelebihannya: 1. Layanan berorientasi koneksi dan layanan tanpa koneksi didukung. 2. Cukup fleksibel. 3. Semua lapisan bekerja independen. Kekurangan: yang pertama, terkadang sulit untuk memasukkan protokol baru ke dalam model ini.
2. Lapisan tidak dapat bekerja secara paralel. 3. Hanya digunakan sebagai model referensi. Selanjutnya model TCP/IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini memiliki 4 lapisan yang dinamai sebagai lapisan fisik, jaringan, transport, dan aplikasi. Ini juga dapat digunakan sebagai protokol komunikasi di jaringan komputer pribadi. Ini dirancang oleh Vince Cerf dan Bob Kahn pada 1970-an. Kelebihannya, yang pertama, banyak protokol routing didukung. Yang kedua, sangat fleksibel dan menggunakan arsitektur client server. 3. Ringan. Kekurangannya sedikit sulit diatur. Kedua, pengiriman paket tidak dijamin oleh lapisan transport. 3. Rentan terhadap serangan sinkronisasi. Berikut model OSI dan TCP/IP. Karakteristik model TCP/IP. Terdapat 4 layer: lapisan application, transport, internet, dan network access. Lapisan application layer adalah tempat data berasal dari sisi pengirim. Application digunakan untuk membuat data. 2. Transport layer. Data dikodekan sehingga dapat diangkut melalui internet melalui salah satu protokol datagram pengguna atau UDP dan TCP. 3. Internet layer. Data mendapat header dan trailer dan ini memberitahu data kemana harus pergi. Informasi ini kemudian disampaikan ke lapisan antarmuka jaringan. Keempat, lapisan network access. Pada lapisan ini, paket data diformat dan disiapkan untuk diangkut dan dialihkan melalui jaringan. Karakteristik model OSI. OSI layer menyediakan kerangka logika terstruktur mengenai bagaimana proses terjadinya komunikasi data yang saling berinteraksi melalui jaringan komputer. 7 lapisan pada model OSI adalah physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Yang memiliki pengertian sebagai 1. Physical. Ini terdiri dari koneksi data antara perangkat yang menghasilkan data dan jaringan. Kedua, data link adalah koneksi point to point yang mentransmisikan data ke lapisan jaringan. Ketiga, network. Di lapisan jaringan, data mendapatkan alamat dan instruksi perubahan dalam persiapan untuk perjalanannya melintasi jaringan. 4. Transport. Data melompat di antara titik-titik berbeda di jaringan dalam perjalanan ke tujuannya. 5. Session. Memiliki koneksi yang mengelola sesi yang terjadi di antara application. 6. Presentation adalah tempat data dienkripsi dan didekripsi dan dikonversi menjadi bentuk yang dapat diakses oleh lapisan application. 7. Application. Seperti browser internet mendapat data dan pengguna kemudian dapat berinteraksi dengannya. Perbedaan utama antara model TCP/IP dan OSI. 1. OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP memiliki 4 lapisan. 2. Model OSI adalah model logika dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem yang terbuka untuk interkoneksi dan komunikasi dengan sistem lain. Di sisi lain, TCP/IP membantu untuk menentukan bagaimana sebuah komunikasi tertentu harus terhubung ke internet dan bagaimana dapat ditransmisikan di antaranya. Ketiga, header OSI berukuran 5 byte, sedangkan ukuran header TCP/IP adalah 20 byte. 4. OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka, sedangkan TCP/IP mengacu pada protokol kontrol transmisi. 5. Model OSI lapisan transport hanya berorientasi pada koneksi, sedangkan model TCP/IP berorientasi pada koneksi dan tanpa koneksi. 6. Model OSI dikembangkan oleh ISO, sedangkan model TCP dikembangkan oleh ARPANET. Persamaan antara model OSI dan model TCP/IP. OSI dan TCP/IP, keduanya adalah model logika. Salah satu kesamaan utama antara model
OSI dan TCP/IP adalah keduanya menggambarkan bagaimana informasi ditransmisikan antara dua perangkat di jaringan. Kedua model mendefinisikan serangkaian lapisan. Setiap lapisan melakukan serangkaian fungsi tertentu untuk memungkinkan transmisi data. Kesamaan lain antara kedua model ini adalah keduanya menggunakan konsep enkapsulasi, di mana data dikemas ke dalam serangkaian header dan trailer yang berisi informasi tentang data yang sedang ditransmisikan dan bagaimana data tersebut ditangani oleh jaringan. Network Protocol. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan, konvensi, dan struktur data yang menentukan bagaimana perangkat bertukar data di jaringan. Dengan kata lain, protokol jaringan dapat disamakan dengan bahasa yang harus dipahami oleh dua perangkat untuk komunikasi informasi yang lancar, terlepas dari perbedaan infrastruktur dan desainnya. Berikut beberapa protokol jaringan. Yang pertama, IPsec. Mengatur koneksi IP yang dienkripsi dan diautentikasi melalui jaringan pribadi virtual atau VPN. IPsec sebenarnya bukanlah sebuah protokol, melainkan kumpulan protokol yang mencakup Encapsulating Security Protocol atau ESP, Authentication Header AH, dan Security Association SA. 2. ICMP, Internet Control Message Protocol, melaporkan kesalahan dan memberikan pembaruan status. 3. IGMP, Internet Group Management Protocol, mengatur koneksi jaringan satu ke banyak. IGMP membantu mengatur multicasting. 4. TCP adalah protokol lapisan transport yang memastikan pengiriman data yang andal. 5. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah fondasi World Wide Web. HTTP digunakan untuk mentransfer data antar perangkat. 6. HTTPS. Masalah dengan HTTP adalah bahwa HTTP tidak dienkripsi. HTTPS memperbaiki hal ini dengan mengenkripsi pesan HTTP. 7. TLS atau SSL, Transport Layer Security, adalah protokol yang digunakan HTTPS untuk enkripsi. TLS dulunya disebut Secure Socket Layer. 8. UDP, User Datagram Protocol, adalah alternatif yang lebih cepat tetapi kurang dapat diandalkan. 9. BGP, Border Gate Protocol, adalah protokol lapisan aplikasi yang digunakan jaringan untuk menyiarkan alamat IP. 10. EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, secara otomatis memberi catatan setiap router tentang router terbaik. 11. OSPF, Protokol Open Shortest Path First, menghitung rute jaringan yang paling efisien berdasarkan berbagai faktor termasuk jarak dan bandwidth. 12. RIP, Routing Information Protocol, adalah protokol perutuhan yang lebih tua yang mengidentifikasi jarak antara router. 13. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol komunikasi yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengotomatiskan penetapan alamat IP dalam jaringan. Ke-14 adalah ada FTP, ke-15 POP and POP3, 16 SMTP, 17 Telnet, 18 SNMP, 19 LPP, 20 RPC, 21 IP, 22 IPv6, 23 ARP, 26 SLIP, 25 IMAP, dan IMAP4. Bagaimana protokol digunakan dalam serangan cyber? Seperti halnya aspek komunikasi lainnya, penyerang dapat mengeksploitasi cara kerja protokol jaringan untuk mengacaukan atau membebani sistem. Banyak dari protokol ini digunakan dalam serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS. Sebagai contoh, dalam serangan SYN, penyerangan memanfaatkan cara kerja protokol TCP. Mereka mengirimkan paket SYN untuk berulang kali memulai jabat tangan TCP dengan server, sampai server tidak dapat menyediakan layanan kepada pengguna yang sah karena sumber dayanya terikat oleh semak koneksi TCP yang palsu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.